Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, saya dan Kang Surya akan menemani sobat pemburu kisah dengan cerita-cerita horor dan misteri. Tapi terlebih dahulu kami tim Mystery Zone mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mumpung masih suasana lebaran ya ini Pak Jack ya. Mumpung masih suasana lebaran. Dan untuk kisah hari ini sebenarnya ada hubungannya dengan kisah lebaran, Kang. Iya. Karena dulu waktu kita masih kecil ya, suasana lebaran itu lekat sekali dengan suasana yang berbeda ya. Waktu kita anak-anak, di mana kita bisa berkumpul dengan teman-teman di kampung ya. Iya, memorable banget ya. Iya, memorable banget. Dan ini ada satu kisah yang dikisahkan oleh Mas Ari mengenai kisah lebarannya yang mungkin diingat-ingat terus sampai sekarang ini kan. Di sekitar tahun 2000-an. Apa sih kisah dari Mas Ari ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Jack. Jadi Mas Ari ini berbagi cerita ketika salah satu sahabatnya ini ya, waktu lebaran itu, waktu rame-ramenya seru-serunya lebaran itu malah hilang, dalam tanda kutip itu lenyap Pak Jack. Nggak tahu juntrungannya sampai akhirnya baru ketemu menjelang larut malam. Jadi ada yang bilang di gondol wewe, ada yang bilang disembunyikan penghuni di salah satu tegal atau kebun. Tapi ya kebetulan karena Mas Ari ini kenal banget dengan temannya Mas Yayan ini, jadi dia itu dapat cerita langsung dari yang bersangkutan. Jadi pada waktu itu Mas Ari ini kan dengan Mas Yayan ini sobat kecil. Mereka itu sering main mulai kecil, mulai zaman belum sekolah katanya, sampai pada akhirnya ketika mereka bersekolah, Mas Yayan ini ikut orang tuanya. Jadi dia itu tidak tinggal di kampung yang sama dengan Mas Ari. Ya ketika walaupun berpisah, dia tidak lagi satu kampung dengan Mas Ari dan kawan-kawannya lagi, tapi tiap tahun ya orang tuanya itu pasti pulang. Mudik ya kan? Jadi mudik ke rumah mbahnya. Jadi Mas Yayan ini selalu diajak, tiap tahun itu selalu pulang kampung. Dan dia sudah tentu bertemu dengan teman-teman lamanya, termasuk Mas Ari. Jadi ya Mas Yayan ini selalu kalau pulang kampung itu beberapa hari menjelang lebaran, ya biasanya ikut ya nyalakan petasan kalau mau buka puasa bareng-bareng, menikmati hari-hari terakhir puasa sebelum lebaran. Kemudian kalau pas lebaran mereka selalu ya istilahnya main bareng, keliling bareng, berkunjung ke saudara-saudara, sanak famili dan juga tetangga-tetangga itu bareng. Karena ya mungkin tradisi dulu itu katanya Mas Ari itu, anak-anak itu mungkin sama seperti era kita mungkin Pak Jack ya. Jadi anak-anak itu ada geng sendiri, anak-anak semua, bocah-bocah semua itu keliling dari rumah ke rumah di seluruh kampung ya, kayak sekedar nyari kue, nyari permen, dan juga berharap dapat uang saku ya. Nah, jadi waktu itu Mas Yayan ini janjian sama Mas Ari dan kawan-kawan. Setelah hari pertama mereka itu lebaran, hari kedua ini mereka itu sepakat untuk keliling kampung ke tetangga-tetangga, karena hari pertama biasanya untuk famili dan keluarga. Hari kedua mereka ini sepakat untuk keliling kampung Pak Syek. Ya seperti yang disepakati oleh mereka bersama, mulailah rombongan anak-anak ini berkeliling dari rumah ke rumah. Walaupun itu rumah misalkan kayak Mas Ari sendiri diajak ke rumahnya Mas Yayan ketemu orang tuanya, ya otomatis mereka ya istilahnya tetap dilayani, karena itu sudah kayak semacam hal rutin. Jadi tiap rumah itu harus disamperin, jangan sampai ada yang lolos, kecuali memang kebetulan
rumahnya sedang tutup atau yang punya rumah sedang tidak ada di rumah gitu. Jadi pada waktu itu mereka semua itu sepakat keliling mulai dari pagi sampai dapat beberapa rumah katanya menjelang siang, belum sepenuhnya satu kampung itu selesai. Nah, waktu itu Mas Ari, Mas Yayan dan teman-temannya berhenti sejenak. Ya katanya sih sambil nunggu azan zuhur, mereka itu menghitung apa yang mereka dapatkan. Jadi waktu itu katanya Mas Ari itu mereka itu kalau anak-anak zaman SD itu ya, katanya di bajunya itu paling banyak sakunya. Mereka itu selalu meminta ke orang tuanya, Bapak, Ibu, nanti kalau Lebaran belikan baju yang banyak sakunya, belikan celana yang banyak sakunya. Karena ya mungkin itu mereka dapat snack atau mungkin permen atau mungkin uang saku. Jadi mereka bisa ngantongin sebanyak mungkin. Ketika azan zuhur, mereka ini berkumpul di salah satu sudut desa, di mana di situ itu ada kayak tegal. Tegal itu mungkin semacam kebun gitu Pak Jack ya. Mereka di sana duduk-duduk di dekat pagar, berteduh di bawah pohon sambil ya katanya menghitung apa yang mereka dapatkan di hari itu. Mas Ari, Mas Yayan dan teman-temannya itu katanya ya sambil bersantai gitu ngitung uang yang mereka dapat, karena mereka memang lebih banyak dikasih uang saku. Ya mungkin zaman segitu masih uang 500 atau 100 mungkin masih ada mungkin ya. Jadi mereka menghitung sambil berharap ya barangkali ada orang pedagang es atau pedagang cemilan, snack keliling itu ada. Sambil nunggu mereka ya asik-asik menghitung. Ada yang salah satu temannya, aku mau beli jajan dulu ke sana. Oh iya, tak tunggu di sini. Ya, beberapa anak itu mulai terpisah, tapi mereka sepakat nanti akan berkumpul lagi di tempat itu, karena ada yang bilang ada yang haus katanya, ada yang ingin beli jajan, ada yang lapar. Ya akhirnya sebagian ada yang menghitung uang, termasuk Mas Ari dan Mas Yayan. Jadi Mas Ari ini dia sempat pergi sebentar, tunggu di sini ya, aku mau beli es dulu. Kemana? Ke warung depan sana bareng sama teman-teman. Oh iya, aku nitip. Ya, yang es apa? Mungkin masih istilahnya zaman itu masih banyak pilihan es. Jadi ya dititipkan. Habis itu mereka berpisah. Mas Yayan dengan beberapa teman, karena memang dia sudah lama nggak bertemu ya, istilahnya setahun sekali pulang. Ya mungkin bertemu dengan temannya hanya beberapa yang dia kenal kayak Mas Ari dan lain sebagainya. Tapi tentu juga ada teman-teman baru yang mungkin baru dia kenal, baru bergabung dengan rombongan itu. Jadi ya baru berkenalan lah. Sampai akhirnya setelah Mas Ari ini beli es, dia balik menuju ke tempat di dekat tegalan tadi. Dia itu cuma melihat ada beberapa teman di situ. Loh, si Yayan kemana katanya gitu. Nggak tahu, tadi kayaknya keluar sama temannya. Loh, temannya siapa? Aku juga nggak kenal. Mungkin istilahnya tahu-tahu kayak pergi gitu sama orang. Lah kamu nggak ngelihat ah? Ya aku sendiri duduk di sebelah sana sambil ngitung duit katanya. Bingung Mas Ari ini. Waduh, sudah terlalu tak belikan es. Ya sudah ditungguin lama. Si Yayan ini nggak kembali Pak Jack. Lama sekali, sampai sudah menjelang siang. Bahkan teman-temannya ini sempat, ayo kita jalan lagi. Sebentar, ini aku bawa S1 ini punya temanku, kok dia nggak balik-balik ya? Pergi kemana sih katanya tadi? Waduh, nggak tahu. Perasaan tadi juga di sini, tapi ya nggak tahu, kayak tahu-tahu pergi gitu. Mungkin ada yang ngajak, tak kira sama kamu, katanya temannya. Dikira Mas Yayan ini ikut sama Mas Ari. Loh enggak, ini aku malah nitip es dia lah, ini duitnya dikasihkan aku, sudah tak belikan. Sampai katanya esnya Mas Ari itu sudah habis diminum. Sampai esnya si Mas Yayan ini katanya masih ada, bahkan sampai cair esnya itu dia nggak balik-balik. Ya sudah, aku tak lanjut karena teman-temannya masih kepingin lanjut keliling. Sementara Mas Ari ini bingung. Dia dan beberapa teman yang sudah kenal dengan Mas Yayan merasa nggak enak. Waduh, kalau jalan sendiri juga nggak enak, kalau ditungguin juga lama. Akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka. Ada yang lanjut keliling, ada yang sepakat nyari Mas Yayan. Jangan-jangan dia ini pulang, ya mungkin ya kebelet buang air kecil lah atau buang air besar, jadi dia pulang dulu. Ya sudahlah, aku cari ke rumahnya, katanya
Mas Ari gitu, dia ditemani beberapa temannya yang sudah kenal itu balik menuju rumahnya Mas Yayan. Ternyata di sana juga dia nggak ada, Pak Jack. Loh, kok belum pulang? Loh, bukannya tadi main sama kamu? Iya, tadi main sama saya, Pak Le. Cuman ya nitip es, terus saya cari balik kok nggak ada. Nah, tadi nunggu di mana? Itu di dekat Tegal, di pojokan pojokan kampung. Oh ya sudah, mungkin dia beli jajan kemana gitu. Akhirnya ya karena bingung, Mas Ari ini sampai di rumahnya Mas Yayan itu masih bawa es plastikan itu, katanya ditaruh kantong plastik itu. Sampai lama dia pamit pulang karena merasa nggak enak, mau lanjut tanpa Mas Yayan juga nggak enak, katanya Mas Ari ini. Ya berangkat bareng, kalau istilahnya hari ini sudah dapat sekian rumah, ya sudahlah. Kalau mungkin Yayan nggak mau lanjut, entah pergi kemana, ya sudah aku tak lanjut besok aja. Barangkali kalau dia besok masih mau ikut. Karena Mas Ari ini perasaannya nggak enak. Dia merasa ya Mas Yayan pulang setahun sekali kok, masa pergi sendiri gitu loh. Ya dia merasa nggak enak aja. Akhirnya dia itu bersama teman-temannya itu sepakat nungguin di tempat yang tadi mereka terakhir ketemu, Pak Cek. Ditungguin sampai asar itu tidak balik-balik. Mereka bingung. Ya sudahlah, kita pulang aja, katanya Mas Ari. Ya wes pulang. Akhirnya mereka ini pulang semua, Pak Cek. Pulang, mereka mandi, bertukar pakaian. Mereka sepakat janjian, nanti kita balik lagi ya habis mandi. Kemana ya? Ke tempat tadi, kita beli jajan aja. Sambil nyari barangkali ke rumahnya Yayan, barangkali dia sudah pulang. Akhirnya mereka sepakat sore hari mereka keliling lagi, tapi keliling bukan untuk berkunjung ke rumah-rumah tetangga kayak Pak Jack. Ya keliling melihat ke lokasi di mana tadi mereka beli jajan di dekat kebun atau Tegal itu tadi. Karena masih belum ada juga, kondisinya juga sepi, nggak ada tanda-tanda Mas Yayan ini balik ke situ lagi. Mereka balik lagi ke rumahnya Mas Yayan, nanya apa sudah balik atau belum. Ternyata Mas Yayan belum balik. Jadi orang tuanya akhirnya bingung, Pak Jack. Aduh, kemana anak ini? Dia ini ya istilahnya masih apal daerah sini, tapi ya kan di daerah sini, di kampungnya sendiri kan tiap tahun sekali. Bahkan sampai kakeknya ini juga bingung, kemana ini anak ini? Anak kecil kok mulai dari siang tadi, mulai zuhur sampai mau maghrib kok belum pulang-pulang. Akhirnya bingung. Jadi mulailah bapaknya Mas Yayan sama kakeknya ini mulai berkunjung ke rumah tetangga-tetangga sambil nanyakan apakah si Yayan ini ada di sana. Bahkan sampai bapaknya ini keluar keliling menuju kayak tempat orang jualan makanan, jualan jajanan, itu cuma nanyakan, anak saya beli jajan di sini atau enggak? Karena dia tahu kalau si Yayan ini katanya kalau pegang uang saku ini biasanya pengen jajan macam-macam, katanya gitu aja. Akhirnya karena sampai menjelang maghrib itu tidak ketemu, mulailah satu kampung itu bingung, anak ini hilang kemana. Khawatirnya kan ya dalam kondisi seperti itu si Mas Yayan ini mungkin tersesat atau mungkin juga pergi ke sungai atau terus jatuh, kan juga resiko. Karena pada waktu itu ya istilahnya nggak seperti zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin anak-anak sudah bawa HP. Iya, bawa HP bisa komunikasi. Mungkin zaman segitu itu ya istilahnya mereka pergi kemana yang diingat terakhir kali dan ditanya temannya siapa. Nah, waktu itu kebetulan Mas Ari ini yang paling terakhir dititipi beli jajan itu, tapi ketika dia balik sudah nggak ada. Akhirnya Pak Jack menjelang maghrib itu sampai menjelang isya, orang-orang kampung itu mulai berusaha nyari Mas Yayan, kemana perginya anak ini. Kok dari tadi, dari zuhur sampai malam ini, sampai gelap ini nggak kelihatan batang hidungnya. Mereka mencari kesana kemari sampai akhirnya nggak tahu bagaimana Pak Jack. Mas Yayan ini tahu-tahu sudah balik di depan rumahnya. Jadi dia di depan rumahnya itu kayak orang linglung gitu. Dia itu duduk, orang tuanya juga bingung. Loh, ini kok kamu ada di sini, dicari bapak sama mbahmu itu nyari kamu keliling kampung. Dia itu cuma bingung. Iya, aku tadi itu sama temen-temen nggak tahu kok, tahu-tahu gelap gitu.
loh gimana ceritanya? Akhirnya kabar bahwa Mas Yayan sudah pulang ini segera menyebar ke seluruh penjuru kampung, dan orang-orang yang tadi pada nyari akhirnya ya bersyukur balik lagi semua berbondong-bondong ke rumahnya Mas Yayan, ke rumah bapaknya Mas Yayan. Hingga akhirnya ya ketahuan lah bahwa anak ini agak kelihatan kayak capek banget. Jadi Mas Ari waktu itu kan nggak ikut nyari Pak Jack, dia malam hari itu ya di rumah aja karena nggak boleh sama bapaknya. Sudah wes, biar bapak aja yang nyari si Yayan, kamu di rumah aja, takutnya nanti kamu hilang juga, ada penculik anak-anak, mungkin ya ditakuti seperti itu waktu itu katanya Mas Ari. Ya begitu ada kabar kalau Mas Yayan sudah pulang di rumah dalam kondisi kelihatan pucet banget, kayak ya mungkin istilahnya kecapean gitu aja, baru Mas Ari ini memberanikan diri, walaupun sudah menjelang malam hampir jam 9, dia itu keluar nyamperin ke rumahnya Mas Yayan. Jadi ya di sana itu ibunya Mas Yayan itu sampai nangis-nangis katanya Pak Jack. Ya ibaratnya gini lah, kamu ini nggak tahu daerah sini lah, kok main kok jauh banget. Lah pengakuannya Mas Yayan ini lucu Pak Jack. Aku tadi loh diajak sama teman-teman yang baru kenal, tapi ya diajaknya ke tempatnya kok jauh banget. Aku pulang kok tahu-tahu sampai di sini langsung malam katanya gitu. Padahal pergi sebentar katanya Pak Jack. Ya akhirnya ya karena penjelasannya malam itu tidak, istilahnya tidak kayak meracau gitu katanya. Akhirnya orang-orang sepakat aja lah, dipanggilkan salah satu istilahnya sesepuh kampung. Jadi ya Mas Yayan ini kayak ya sekedar diusap kepalanya sambil dikasih minum air putih gitu, disuruh tidur aja. Sudah, suruh tidur aja, sebelum tidur nanti mandi dulu ya. Ini sisa air dalam gelas ini nanti dicampur di bak mandi buat mandikan si Yayan katanya gitu. Ya akhirnya sama orang tuanya malam itu sebelum tidur dimandikan, baru si Mas Yayan ini diminta istirahat. Nah beberapa hari kemudian Mas Yayan ini cerita Pak Jack sama Mas Ari. Nah waktu itu kejadiannya memang agak aneh. Mas Yayan itu waktu nungguin Mas Ari beli jajan katanya, dia itu duduk sambil ngitung duit. Terus diajak sama temannya, ayo tak ajak ke rumah tetangga, di sana orangnya kaya, jajannya enak, duitnya banyak. Kalau ke sana mesti dikasih 10 ribuan. Ya namanya anak kecil seneng Pak Jack. Cuman katanya Mas Yayan ini ya istilahnya kan waktu itu dia sama Mas Ari mungkin kenal, sama teman-teman yang lain satu gengnya mungkin kenal. Tapi kan di situ juga ada kayak teman-teman yang baru kenal, karena dia kan baru setahun sekali tiap setahun sekali kan dia pulang untuk mudik gitu ya. Lah dia itu belum kenal sama teman-temannya ini. Tapi pengakuan Mas Yayan, teman-temannya yang dia nggak kenal ini sebenarnya sudah dari tadi itu ikut mereka keliling. Jadi waktu itu Mas Ari sempat tanya, loh, yang keliling sama kita itu jumlahnya itu sekitar 15 orang. Nggak banyak itu. Loh, kok tak lihat-lihat itu kayak 20 orang katanya gitu Pak. Loh, nggak sampai, kita itu belasan orang. Aku kok melihatnya kayak 20 orang ya. Jadi lebih banyak yang dilihat Mas Yayan itu. Dan itu selama mulai pagi sampai siang itu sama-sama tidak menyadari. Jadi Mas Yayan ini merasa yang gabung sama mereka itu 20 orang. Tapi Mas Ari ya taunya belasan orang, nggak sebanyak itu. Lah katanya yang beberapa orang inilah yang ngajak dia. Kalau nggak salah waktu itu Mas Yayan ini merasa orang ini dari rumah ke rumah itu anak-anak ini juga ikut. Tapi ya dia itu tidak mengingat nama dan wajah mereka itu nggak ingat, karena ya namanya juga anak-anak, mungkin satu rombongan ya sudahlah, kita satu rombongan yang penting ke rumahnya tetangga sana bareng-bareng meskipun nggak saling kenal tapi sama-sama tahu gitu. Jadi dia itu ingat ada sekitar 4 orang itu yang dia itu baru kenal Pak Jack. Walaupun banyak yang lain baru kenal, tapi 4 orang ini yang katanya ngajak dia, ya yang ngajak dia ke rumah salah satu tetangga yang katanya rumahnya itu besar, rumahnya itu tingkat, jajannya enak-enak, terus kalau ngasih duit itu pecahannya itu besar. Ya seneng Mas Yayan. Cuman bayangan dia waktu itu, kok bisa-bisanya aku itu nggak ingat sama kamu, Ri, katanya. Biasanya kan kalau gitu kamu tak tunggu, tak ajak juga. Tapi waktu itu kok kayak aku itu langsung seneng banget kan. Ya sudah, aku ikut gitu. Ikut dia Pak Jack. Ikut itu kok katanya jalannya itu kok bagus banget gitu. Jadi jalan kampungnya itu aspalnya itu rata banget.
bersih banget, nggak ada daun di kiri kanan itu, banyak pohon tapi daunnya nggak ada yang berjatuhan di tanah aspal itu katanya. Jadi ya dia seneng jalan, cuman kiri kanan itu sama sekali nggak ada rumah-rumah yang kelihatan kayak ya rumah-rumah yang selama ini dia lihat. Rumahnya itu besar-besar, bertingkat semua dan bagus-bagus, warnanya juga ya apa warna-warni gitu katanya. Dia itu bingung loh, ini kampungku kok sekarang berubah jadi gini, perasaan tahun kemarin nggak seperti ini katanya gitu Pak Cek. Dan anehnya ketika dia makin berjalan, anak-anak yang 4 orang ini yang ngajak dia ini Pak Cek, dia itu langsung merasa kayak ada yang aneh gitu. Anak-anak ini kok mukanya itu pucet-pucet banget gitu, terus matanya itu hitam semua, nggak ada putihnya gitu. Lah sama anak-anak ini dia itu kayak apa ya istilahnya mungkin dibully gitu ya. Ayo kamu dulu yang minta ke rumah sana, kamu kan orang baru, ayo kamu duluan. Enggak, aku nggak berani, aku nggak kenal. Ayo sambil didorong-dorong, dan dia itu rasanya kayak mau nangis gitu, karena ya pertama dia itu 4 orang ini kok kompak banget kayak ngerjain dia gitu, sementara dia itu baru kenal, dan rumah yang pertama mau dikunjungi itu kok ya pagarnya itu besar banget, mau masuk aja dia takut. Malah sama teman-temannya didorong-dorong katanya, ayo kamu duluan. Sampai akhirnya waktu itu Mas Yayan ini mau nangis. Perasaan dia ya waktu itu baru jalan ketemu salah satu rumah yang paling gede, setelah melewati banyak rumah dia langsung didorong-dorong sama teman-temannya. Itu kayaknya waktunya singkat banget Pak Cek. Ya dia itu mau menangis saking takutnya, sampai ya istilahnya sudah keluar air mata di pelupuk matanya katanya Mas Yayan. Tahu-tahu di situ ada kakek-kakek nyamperin. Le, ngapain ini kok dorong-dorongan ini? Temannya yang satu itu diapain? Ya akhirnya anak 4 ini diem Pak Cek. Anak-anak kecil 4 ini diem. Lah kakek-kakek ini ya pakaiannya itu kayak ya istilahnya kalau mungkin orang lebaran kan ketahuan pakaian baru gitu. Tapi kakek ini pakaiannya biasa banget, kayak orang mau pergi ke sawah. Jadi nggak lagi lebaran gitu loh Pak Cek. Kayak malah mau kerja di sawah katanya Mas Yayan. Mas Yayan sambil ketakutan mau nangis gitu diem. Malah kakek-kakek itu nyamperin dia. Le, kamu orang mana? Kamu anak mana? Rumahmu di mana? Kok bisa sampai sini? Malah dimarahi Mas Yayan ini. Ayo pulang, tak pukul nanti kalau kamu nggak pulang. Malah digitukan. Bingung Mas Yayan. Siapa bapakmu? Dia bilang, Pak Cep. Gitu. Siapa mbahmu? Ditanya lagi. Untung Mas Yayan itu ingat, Mbah Bejo. Buyutmu siapa? Karena mungkin Mas Yayan ini untungnya dia itu masih ingat nama mbah-mbah sama mbah buyutnya, ya dia itu ingat. Karena mbahnya namanya Bejo Winangun, dia jawabannya Winangun. Langsung orang itu diem, kakek-kakek itu. Walah, turunannya Winangun toh. Hei anak-anak, anterin pulang, kasihan ini. Dia ini anak sini katanya gitu. Bingung. Mas Yayan dia itu cuma bilang, kalian ini gimana? Dia itu anak sini. Mbah buyutnya itu orang sini. Ayo anterin pulang, kasihan ini, mau nangis gitu. Malah gantian, anak 4 itu yang dimarahi Pak Cek. Akhirnya ya Mas Yayan agak tenang. Dia itu merasa, oh berarti mbah ini kenal sama mbahku, kenal sama buyutku gitu. Akhirnya sama anak 4 itu, ayo pulang ayo. Tangannya Mas Yayan itu dipegang, itu rasanya kayak yang megang itu bukan tangan tapi kayak kapas gitu Pak Cek. Lemes gitu, kayak empuk, lembut banget. 2 tangannya kiri kanan dipegang, dituntun sama mereka. Ya tahu-tahu jalannya cepat banget. Dan Mas Yayan itu nggak tolah-toleh kiri kanan lagi karena dia merasa takut. Dia cuma nunduk aja ngeliatin jalan aspal yang bersih, yang mulus itu. Tahu-tahu sudah di depan rumahnya dan kondisinya sudah gelap gulita. Dan dia itu utuh, artinya nggak ada jajan atau uangnya yang hilang sama sekali, nggak ada, tapi utuh gitu. Jadi akhirnya dia nyampe di rumah menjelang malam itu, sebelum jam 9 itu sudah ada di rumah. Tapi ya itu tadi, perasaan tadi cuman keluar sebentar habis zuhur, diajak jalan ke ngelewati rumah-rumah besar, ketemu rumah besar yang satu, dia didorong-dorong sampai badannya sakit semua. Tahu-tahu ketemu kakek-kakek, disuruh pulang karena kakek itu kenal sama mbah buyutnya. Dia sudah di depan rumah, cuman kayak diajak jalan sebentar gitu aja. Jadi ya Mas Ari itu heran. Dia cuma gini dok,
wah untung kamu ya, untung kenapa? Ya mungkin anak-anak kecil itu nganggap kamu itu bukan anak sini, karena kan kamu nggak tinggal di sini. Tapi untung ada ya sosok kakek tua itu yang mungkin gara-gara kamu inget nama mbah-mbah dan buyutmu, akhirnya kakek itu tahu kalau kamu itu asli warga sini, dipulangin kamu. Kalau seandainya kamu itu nggak tahu nama mbah buyutmu, ya paling kamu nggak pulang-pulang sampai sekarang, katanya Mas Ari gitu. Jadi ya untung lah Mas Yayan mungkin waktu itu masih apa ya, diberi ketenangan, jadi dia itu masih ingat, artinya ditanya itu benar-benar ya menjelaskan bahwa dia itu memang warga situ. Dan kebetulan juga dia waktu itu ketemu kakek misterius itu, kalau nggak gitu mungkin ya nggak pulang-pulang gitu katanya Mas Ari. Jadi itu kisahnya Mas Ari Pak Jack waktu lebaran di tahun 2000-an itu. Ya jadi mungkin itu yang bawa itu adalah menunggu Tegal itu yang ya bisa jadi karena Mas Ari sendiri ya juga merasa ya di Tegal situ memang agak terbengkalai. Tapi gitu. memang ada ya perasaannya itu apa, bangunan-bangunan itu kan posisinya ya di Tegalan itu kan. Iya, jadi waktu itu katanya Mas Yayan dia langsung diajak, tahu-tahu di Tegalan situ ada jalan yang mulus banget aspal. Perasaan ya dia baru setahun sekali pulang kok tahun ini ada jalan kiri kanan banyak rumah warna-warni ya. Yang dilihat Mas Yayan seperti itu. Tapi besoknya udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya terima kasih Mas Ari atas berbagi kisahnya dengan kami Misteri Zone. Dan ini kebetulan sebenarnya Mas Ari ini berbagi kisahnya udah lama kan? Iya, karena mungkin kita menunggu momen kita ya. menunggu momen. Ya baru kali ini Mas Ari kita bisa berbagi kisahnya. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti kami, like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.